Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama kok, jangan mau enaknya aja. Kita lanjutkan lagi ya jamaah ya, ada tayangan lagi nih. Kisah panti asuhan yang menampung anak di luar nikah. Ya Allah jamaah, ini ada lagi orang-orang yang beralasan nggak mau ngurus anak, nggak mau ngerawat anak, udah deh kasih ke orang aja katanya. Kita nggak mampu, takut anaknya sengsara. Oh mungkin ada yang lebih baik yang bisa ngurusnya. Alasannya kayak gitu jamaah. Coba kita pelajari lagi hari ini ya. Aku menanya sama Ustadz Maulana, kalau ada orang yang ngasih ke orang lain gitu anaknya. Itu hukumnya apa sih sebenarnya? Terus nasabnya tuh nanti bagaimana nanti? Apakah terus bisa jadi mahrum apa enggak juga itu Ustadz Maulana? Aduh mohon penjelasannya Ustadz, banyak banget pertanyaannya. Ya Allah, ya Allah. Makasih banyak Mas Sony. Kayaknya mau cepat pulang peluk anak-anak di rumah deh. Iya ya Allah. Izin Arif dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ayah bunda dimanapun berada, anak-anakku sayang dimanapun berada, yuk berkasih sayanglah. Allah menakdirkan kehidupan buat kita, Masya Allah tabarakallah, harus dijalani karena Allah punya rencana terbaik buat kita. Nah buat semua ayah bunda dimanapun berada, menjadi tanggung jawab orang tua kandung untuk mendidik, merawat anak dengan baik dan benar. Sekali lagi, menjadi tanggung jawab orang tua kandung untuk mendidik dan merawat dengan baik dan benar anak-anaknya. Mungkin dari sisi yang tadi disebutkan Mas Sony, ada orang tua nitipin anak, khawatir anaknya dia tidak sanggup merawatnya sehingga titip ke saudaranya. Kita lihat lagi berbaik sangkalah dulu. Alasannya apa? Alasannya apa? Aku ambillah anakku. Ada orang tidak punya anak, terus datang, bisa nggak saya ambil anaknya? Dengan banyak alasan, saya punya banyak teman juga macam-macam alasannya sampai mengambil anak orang atau dititipi anak atau membesarkan anak orang. Maka betul, kalaupun apapun yang terjadi, kalau memang qadarullah sudah mengatakan bahwa dia mengambil anak orang atau dititipi anak atau memberikan anak, tidak boleh merubah nasab. Tidak boleh berubah nasab. Sebagaimana Rasulullah SAW mendidik Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dijadikan anaknya Rasulullah, tapi tetap dikembalikan ke nasab ayahnya, Harisah. Bahkan ketika orang tuanya datang ke Mekah mencari anaknya dan mengetahui, Nabi menyuruh memilih Zaid bin Harisah untuk memilih kembali ke ayahnya atau kembali kepada Rasulullah. Dikembalikan. Ayo, setelah orang tuanya datang. Ini satu kisah yang panjang juga, perihal tentang Zaid bin Harisah yang mana berada di rumah Rasulullah, diangkat anak oleh Rasulullah. Ingat, tidak boleh merubah nasab ataupun memutus silaturahmi. Maka kalau kita mengambil anak, angkat anak itu tinggal di rumah kita, tidak boleh diputuskan. Tidak boleh diputuskan. Astagfirullahaladzim. Saya dulu pernah mengambil anak, tapi saya bilang sebelum menikah ya. Tapi kamu tetap tinggal di orang tuamu. Saya cuma jamin membiayai aja. Jadi saya tidak mau memutus silaturahmi dengan orang tuanya. Kamu tinggal, saya cuma tanggung jawab aja. Alhamdulillah. Jadi hubungan kita, hubungan dia orang tuanya tidak ada yang terputus. Karena jangan sampai kalau tinggal di rumah saya, apa kata orang? Saya tidak punya istri. Tiba-tiba punya anak. Iya, tidak punya. Dan ingat, tidak boleh memutus silaturahmi serta ada bentuk bakti. Berikan kesempatan anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan ini lagi, catatan penting. Astagfirullahaladzim. Kita lihat setelahnya, jauh setelah, harus dipikirkan setelah besar. Kalau dia perempuan, maka nanti kalau dia menikah, cari orang tua kandungnya untuk menikahkan. Dan begitu pula mohon maaf tanpa menggurui. Kadangkala terjadi sebaliknya. Ingat, kadangkala terbalik sebaliknya. Ada orang memancing anak sampai mengambil anak untuk jadi anaknya. Tapi ketika sudah ada anak, itu anak tidak diurus lagi. Aduh. Jadi pemancing aja. Ada juga gini kebalikannya.
Seorang anak sudah diangkat jadi anak angkat. Ya. Setelah besar orang tuanya angkatnya udah tua. Ya. Tidak diurus, ditinggalin. Aduh, nauzubillah min Bisa dzalik. jadi ada seperti itu ya kejadian. Oh, Saya pernah nonton itu. Oh, itu berdasarkan dari cerita ya. Ada, Oh. tapi ada kejadian juga kejadian di masyarakat. Tapi berarti gini loh, kalau kita sudah siap ngambil keputusan besar itu, kita juga jangan cuma mikirin di saat itu juga, harus ke depannya juga harus Kedepannya bagaimana gitu ya. harus dibicarakan sampai ke depannya, sampai kan tidak ada tidak mewarisi. Oh, oke. Kalau anak angkat itu tidak saling mewariskan, tidak. Baik, Ustadz. Cuma dapat hibah aja. Hibah. Iya. Kalau kita mau ngasih ya. Ya, Oh, baik. atau wasiat boleh Wasiat. aja. Baik, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Aduh. Bicara soal anak memang harus dipelajari ya semuanya karena itu yang akan menjadi masa depan kita nanti gitu. Yang mendoakan kita juga nantinya. Kalau zaman sekarang ngerinya nih Habib Usman, aduh kenapa ya kayak banyak orang yang menganggap nih kayak udahlah hamil luar nikah tuh kayak udah biasa aja gitu. Udah kayak bukan aib lagi. Ngeri gak sih jamaah kalau kayak gitu? Dan yang ngerinya lagi, aduh kalau hal-hal kayak gitu nasabnya, maaf ya, anak hasil perbuatan zina itu di akhirat gimana ya Habib Usman? Mohon penjelasannya Habib. Ya, Khairafwan Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika wanita yang dizinai zatu firasi, yaitu sudah bersuami. Ini maknanya dia sudah bersuami, maka anak ini dinasabkan pada suaminya. Jadi misalkan, wah nggak bisa ngasih contoh, si A, misalkan si A Ya, ya ya. kan, mempunyai seorang istri. Ah, Nanti mau si contoh pusing lagi nanti, pusing masalah lagi. baru. Ya kan? si A deh, si Si A. A. Ya. Si A mempunyai seorang istri. Istrinya berzina, ya kan? Istrinya berzina kepada orang lain. Padahal Ya. udah suami istri. Maka status anaknya gimana nih? Maka anaknya tersebut menjadikan nasab kepada bapaknya. Bukan si A-nya. Ya kan? Oh, gitu ya. Kepada bapaknya, bukan bapak apa namanya? Yang yang hasil berzinanya. zinahnya. Bukan. A nikah dengan seorang istri. Dia zina dengan C. Dia bukan anak C, tapi dia anak A. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwasanya nasab pada suaminya dinasabkan, dinisbatkan. Anak ini tetap disandarkan pada suaminya yang sah berdasarkan ijma' para ulama. Oleh karena itu mereka ulama sepakat kecuali ini ada kecualinya. Jika li'an, saling melaknat antara suami istri. Gak bisa, tuh bukan anak gue gak mau tahu pokoknya. Karena lu zina, ya kan kata gini. Dikutuklah intinya. Nah, karena ada laki-laki lain yang mengaku itu adalah anak hasil hubungan dengannya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an bahwasanya bersabda al-waladu lil firash. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Waqala Nabi Muhammad SAW, al-waladu lil firash." Ya kan? Maknanya adalah anak itu disandarkan pada pemiliknya, pemilik ranjangnya. Walil akhiril hajar. Bahwasanya yang berzina tuh gak dapat apa-apa, cuma dapat batu saja. Maknanya gini, ketika seseorang dia suami istri, dia tidak mendapatkan haknya, yakni orang yang menzinainya nggak mendapatkan haknya. Tapi suami istrinya mendapatkan hak tersebut. Jadi bernasabkan kepada pemilik ranjangnya. Mananya apa? Bisa jadi mananya adalah dengan penjelasan para ulama bahwasanya anaknya itu binnya bin ibunya udah. Kalau misalkan udah saling melaknat udah binnya bin ibunya. Jadi misalkan si A ya kan nikah sama B. Si A nikah mulu nih kayaknya ya. Gitu. Nikah A nikah sama B. Si C ya kan, si C ini berzina terhadap Si B. B. Maka anaknya itu misalkan seandainya kalau dia saling melaknat, berarti anaknya itu binti ibunya. Karena apa? Karena tidak menasabkan, saling melaknat. Oleh karena itu ini berbahaya. Siapapun di antara kita, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kita mendekati zina. Zina ini perbuatan syaitan, bisikan syaitan, mengundang hasrat untuk apa? Melakukan perbuatan zina sebelum dia menikah. Dikasih tahu, udah ini enak kok, ini nggak jadi masalah. Urusan-urusan kita, buat apaan ikut campur urusan orang lain, ya kan? Ada orang yang misalkan berkata, udah diri saya, tubuh saya, mau saya apain terserah saya. Nah ini setan yang mengajak manusia tersebut untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Sehingga apa? Timbul egonya, timbul emosionalnya, timbul nafsunya, timbul syahwatnya, timbul kesombongannya. Maka dia tidak membenarkan daripada kebenaran-kebenaran yang baik, yang hak. Dia akan berkata, diri saya kok, tubuh saya. Mau saya mabok kayak zina kayak ini kayak itu terserah saya. Gak ada urusannya kok, gak ganggu orang lain. Enggak ganggu orang lain, tapi ente berbuat dosa, kamu berbuat dosa, kamu berbuat maksiat di kampung kamu, di RT kamu atau lingkungan kamu, ini yang bermasalah. Akan menjadi sebuah dosa besar dan dampaknya fatal pada lingkungan dan sekitarnya. Oleh karena itu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah saling mengingatkan di dalam sebuah kebaikan. Saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbahaya dalam kehidupannya.
Apa? Dampaknya fatal. Nanti insya Allah dijelaskan sama guru-guru kita. Udah gak dapat waris lah, inilah, itulah, bahaya dampaknya. Dan juga di akhirat tidak diakuin. Ini anak siapa nih bisa jadi? Bisa jadi ini bukan anak saya ya Allah. Kenapa dia berzina kok? Karena kita sudah saling melaknat dan tidak mengakui daripada anaknya. Ini fatal. Jangan sampai anak zina ini dampaknya fatal. Oleh karena itu bertobatlah kepada Allah, minta ampunanlah kepada Allah, mendekatkanlah diri kepada Allah. Didik anaknya kalau sudah terlanjur dengan didikan yang baik. Dengan didikan yang benar. Agar anak tersebut menjadi anak yang saleh, saleha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai gara-gara dosa orang tuanya. Anaknya gak salah, orang tuanya dosa. Aduh. Gak benar nih orang tuanya. Aduh. Jangan sampai gara-gara zina sekali, ruginya ribuan kali. Aduh. Betul. Habib terima kasih Habib Ya. untuk penjelasannya Habib. Lanjutkan aja ya jamaah ya. Aku bacain deh pertanyaan dari jamaah deh. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Banyak banget loh ini jamaah yang bertanya, tapi satu persatu akan aku bacain ya. Dimulai dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya sedih banget Ustadz. Saya merasa hidup saya sudah hancur berkeping-keping. Orang tua saya belum tahu kalau saya hamil. Sedangkan pacar saya, giliran tahu kalau saya hamil dia menghilang begitu aja Ustadz. Lalu aku harus bagaimana Ustadz? Tolong aku Ustadz. Ustadz Syam nih harus jawab nih. Tolong jawabannya Ustadz melalui tausiah. Berat banget Silakan ini. Ustadz. Tabi Abi Thumam, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta penanya yang insya Allah kasih sayang Allah tidak akan pernah terputus. Begitu pula dengan kasih sayang orang tua, walaupun orang tua adalah seorang manusia biasa. Yang mungkin akan dia menemui kekecewaan, yang mungkin dia punya kecemasan, yang mungkin dia punya harapan yang sangat tinggi, seorang orang tua yang mungkin akan marah, sedih, menangis, kecewa terhadap engkau, maka subhanallah tetap mereka akan mempunyai rasa sayang dan kasih terhadap anaknya. Karena dialah yang melahirkan, membesarkan, mendidik dan merawat serta melindunginya. Lalu datanglah seorang laki-laki perusak masa depan dengan dalil pacaran, dengan iming-iming akan dinikahi, dengan iming-iming kasih sayang dan cinta padahal hanya nafsu belaka. Maka lihatlah kerugian yang terjadi. Maka subhanallah pertanyaan semacam ini bukan hanya dilontarkan oleh satu orang. Banyak di luar sana yang mengalami hal tersebut. Giliran harus bertanggung jawab, maka seseorang yang mengaku mencintainya yaitu pacarnya melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab, bahkan mengajak sang wanita untuk mengaborsi, membunuh sang anak. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini lebih jahiliyah dibandingkan zaman jahiliyah yang sesungguhnya. Kenapa? Pada zaman jahiliyah orang akan membunuh anaknya jikalau lahir ketahuan ia adalah perempuan. Kalau sekarang belum tahu jenis kelaminnya, baru tahu kalau hamil udah mau dibunuh di dalam perut ibunya. Oh, ya Allah. Berarti lebih jahiliyah dibandingkan di masa baginda Nabi, di masa sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ia berKTP Islam. Naudzubillahi min dzalik. Maka apa yang harus dilakukan? Tentu saja tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Satu, menangislah sekencang-kencangnya dalam sujudmu. Bertaubatlah sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akui dosamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyesallah akan perbuatan tersebut. Maka bertaubat dengan sesungguhnya, inilah pintu utama. Setelah bertaubat, setelah menjernihkan pikiran, setelah memohon kepasrahan dan pasrah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, beranilah untuk bertanggung jawab atas apa yang pernah dilakukan. Yang kedua adalah jangan pernah berpikir untuk membunuh janin tersebut. Jangan menambal dosa dengan dosa lagi. Maka lahirkan ia, besarkan ia, kasihi ia. Ia tidak punya dosa sama sekali. Ia bukan anak haram, tapi perbuatanmu lah yang haram. Maka kasihi ia sebagaimana ia adalah anak kandungmu. Yang ketiga, bagaimana cara saya berbicara dengan kedua orang tua saya? Pasti ini sangat berat. Namun itulah mungkin konsekuensi yang harus dihadapi. Kata Al-Quran, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah war rasul
فقد فاز فوزا عظيما. Al-Quran memberikan berita kepada kita walaupun mungkin agak berat untuk dilakukan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Ustaz, saya takut saya diusir nanti sama orang tua saya. Pasti saya akan diusir oleh ayah saya. Pasti mereka akan sangat kecewa. Pasti saya sudah tidak dianggap sebagai anak kandung mereka lagi. Namun kata Al-Quran, yuslih lakum a'malakum. Apa yang engkau khawatirkan, Allah yang akan memperbaikinya untuk kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan kejujuran tadi juga Allah mengampuni dosa kalian. Wa may yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima. Mungkin bisa dibicarakan dengan jujur terhadap kedua orang tua sembari meminta maaf, memohon ampun terhadap mereka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kelapangan hati untuk bisa berbicara, untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Wallahu taala alam. Ya Allah, kalau ada yang bilang itu anak haram, bukan anak haram, tapi perbuatan kita yang haram ya Ustaz ya. Betul. Naudzubillah min Ya Allah. dzalik. Dan juga Dia. ya. Iya, oh iya, iya. Perbuatan dia. Dia yang haram. Dan juga mohon maaf kepada semua orang tua, maaf tidak mau ikut campur. Kalau memang ada terjadi seperti ini, Iya. qadarullah, tiba-tiba anak mengakui kalau dia lagi hamil, coba dirangkul anaknya. Iya. Karena dia sudah korban. Oh iya. Jadi ya jangan Allah. malah dibenci, ya, anaknya jangan dibenci. Mungkin perbuatannya dibenci tapi Perbuatan. anaknya jangan. Baik Ustaz. Orang terima tuanya kasih. ditanyakan lagi Orang bagaimana cara mendidiknya. Iya. Iya, kasihan kan kayak Jadi anak itu diambil, dipeluk, Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Karena kasihannya kalau misalnya hidup seperti itu juga, apalagi janin-janinnya juga nanti ya sampai diaborsi apa segala macam. Ya mungkin jamaah pernah ngeliat gak sih? Habib pernah dengar gak sih Bib yang kayak ada ditemukan 7 janin yang aborsi itu Bib? 7 Iya, janin. pernah dengar. Pernah dengar kan Iya. ya? Itu kan kayak perbuatan orang yang mau enaknya aja, nggak mau bertanggung jawab gitu. Nah kalau hal-hal kayak gitu ganjarannya apa sih Bib? Di akhirat nanti itu, apalagi kayak orang tuh nggak ngerasa bersalah gitu akan apa yang dia lakuin Bib. Ganjarannya apa ya Bib? Ganjarannya akan dibahas setelah yang satu ini. Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan